Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah. Puji serta syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang insya Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang insya Allah aktivitas ini akan kita tujukan dan akan kita persembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah kegiatan itu akan mendapatkan pahala untuk diri kita secara pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'itnya, sehingga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Dewan Juri dan juga para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan 1 dan 2 ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan menjadikan kebaikan khususnya untuk diri saya dan juga umumnya untuk kita semua di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman dan hadirin, di sini saya akan menyampaikan mengenai kebaikan istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Nah, berdasarkan Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang tadi saya bacakan, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam ayat tersebut yang artinya faman ya'mal, maka barang siapa, mithqala seberat, dzarratin kebaikan, khaira kebaikan, khaira yarah akan diperlihatkan. Wa may ya'mal, dan maka barang siapa, mithqala dzarratin seberat biji zarah, syarra kejahatan, syarra yarah akan diperlihatkan juga. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kebaikan dan keburukan sebesar biji zarah itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus istiqomah dalam kebaikan. Berdasarkan judul tadi, bahwa istiqomah di sini memiliki makna yang berarti sikap teguh pendirian dan konsisten dalam kebaikan-kebaikan yang insya Allah kebaikan itu tertuju langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istiqomah di sini perlu kesabaran dan juga keyakinan dan juga keikhlasan dalam diri kita untuk melakukan itu semua. Kita sebagai mahasiswa tentu berkewajiban dan dituntut untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Kita selalu merasa sibuk dan juga akan tugas kita, maka istiqomah ini harus menjadi jawaban yang paling utama bahwa keistiqomahan yang kita lakukan itu harus tetap dilakukan. Contohnya, yang pertama, kita sebagai mahasiswa harus tetap melakukan dan melaksanakan ibadah sholat wajib tepat waktu. Ketika adzan berkumandang dan kita masih misalkan tetap melakukan atau mengerjakan tugas-tugas, kita menundanya terlebih dahulu dan melakukan sholat dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun kita melakukan
atau membaca Al-Quran itu 1 ayat atau 2 ayat, tetapi yang Allah nilai itu adalah keistiqomahan dan kekonsistenan yang kita perbuat dalam keseharian kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Dengan misalkan kita dengan disibuki dengan tugas ataupun kesibukan yang lain, tetapi kita harus tetap melakukan kewajiban kita sebagai anak untuk melakukan kebaikan ataupun melakukan dengan membantu kepada kedua orang tua kita. Kemudian berbicara tentang keburukan itu bagaimana? Nah, dengan keburukan itu pun sama. Keburukan sedikit apapun sebesar biji zarah pun akan tetap dinilai dan akan tetap diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita memiliki atau prasangka kepada orang lain, misalkan dengan prasangka buruk, tentu itu akan menjadi bahan dan akan menjadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu keburukan itu akan mendapat balasan terhadap diri kita sendiri di yaumil akhir. Kemudian yang kedua, misalkan kita memiliki kejahatan atau niat kejahatan kepada orang lain, tentu itu pun sama akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita harus tetap mengingat kepada ayat Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, maka akan diperlihatkan balasannya, dan barang siapa yang melakukan keburukan sebiji zarah, maka akan diperlihatkan balasannya. Maka dari itu kita harus tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Tentunya itu akan berdampak terhadap diri kita sendiri. Semoga dengan penyampaian saya kali ini, semoga teman-teman dan hadirin selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan mendatangkan kebermanfaatan untuk diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada perbuatan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.